Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi kabar baik dan juga kabar kurang baik. Nah, jadi ada dua kabar yang akan admin bagikan di video kali ini. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Silahkan disimak baik-baik videonya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, yang pertama mengenai kabar yang kurang baik dulu. Nah, pada tanggal 27 Oktober, rekan-rekan ya. Nah, pada tanggal 27 Oktober untuk Kabupaten Brebes itu sebenarnya sudah melayangkan surat kepada Mempan RB. Nah, di sini kita bisa lihat permohonannya, perihalnya ya, permohonan persetujuan pelaksanaan. Nah, ini ya, memohon untuk persetujuan pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Brebes. Nah, karena ini cukup viral juga, ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Ceki Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur di Jakarta. Nah, kita lihat bersama-sama sehubungan dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara formasi tahun 2022 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jelas ya, untuk P3K, kami sampaikan bahwa kemampuan anggaran Kabupaten Brebes untuk gaji dan komponen lain yang melekat hanya mampu, nah ini hanya mampu untuk formasi guru yang telah memenuhi nilai ambang batas atau dalam hal passing grade. Jumlahnya 537 orang. Jumlah tersebut sebagai upaya kami mengakomodir tenaga guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi yang diakomodir itu atau mampu digaji hanya ini ya, 537 ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk kelancaran seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, kami mohon persetujuan Bapak untuk dapat melaksanakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru. Nah, ini sejumlah 537 formasi. Nah, ini ditandatangani ya. Jadi intinya sebenarnya Brebes ini sudah menyediakan anggarannya, rekan-rekan ya. Menyediakan anggarannya, termasuk gaji dan komponen lain yang melekat. Nah, ya, gaji dan tunjangannya. Karena komponen lain itu masuk dalam tunjangan itu masuk dalam komponen lain yang melekat. Nah, di sini yang bisa ditanggung oleh Brebes itu 537. Nah, namun faktanya kemarin ya kita lihat sama-sama juga paparan dari Ibu Nunu. Nah, paparan dari Ibu Nunu juga kita lihat di sini rekan-rekan ya. Nah, ini kita fokusnya di Brebes. Brebes itu yang lolos ya pada tahun 2021 lolos passing grade ada 587. Terus di sini dikatakan bahwa pelamar prioritas 1 terdapat kebutuhan yang tersedia formasi ada 538. Nah, tersedia ya. Tadinya itu 537 tapi di sini 538 ya. Terus tidak tersedia formasi 14. Nah, subtotalnya 552. Nah, 552 dari 587 yang memang tidak terdapat kebutuhannya, ini hanya 35. Nah, hanya 35 rekan-rekan ya. Tidak hanya 35. Nah, di sini kita bisa lihat informasi per tanggal 2 November, Kabupaten Brebes membatalkan usulan formasi. Sehingga 538 formasi pelamar prioritas 1 kehilangan kesempatan penempatan ASN P3K tahun 2022. Nah, ini rekan-rekannya aneh juga. Kalau misalnya dia mengundurkan atau membatalkan usulannya karena anggaran, ini aneh juga rekan-rekan ya. Karena kita tadi sudah bisa melihat ini suratnya dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober dan mengakui bahwa anggarannya ada. Nah, ini anggarannya ada pada tanggal 27 Oktober, bahkan melakukan permohonan persetujuan. Nah, namun tiba-tiba di sini dibatalkan karena masalah anggaran. Ini informasi yang beredar, bisa juga dilihat video dari salah seorang rekan guru yang histeris. Kami juga pernah share di channel ini, rekan-rekan ya. Nah,
Ini tidak bisa diangkat karena katanya masalah anggaran, masalah gaji. Nah, ini aneh juga. Ini muncul hal-hal yang tidak semestinya rekan-rekan ya. Kasihan rekan-rekan kita ya, yang 538 ini atau 537 ya jika berdasarkan data mereka yang tidak bisa diakomodir. Padahal sebelumnya bisa rekan-rekan ya dan disampaikan melalui surat permohonannya. Ya, ini hal yang buruk sekali bagi rekan-rekan kita, apalagi mengingat banyak sekali rekan-rekan guru yang usianya sudah bisa dikatakan hampir pensiun. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi muncul fakta baru bahwa ada apa sebenarnya dengan hal ini? Kenapa dibatalkan padahal sebelumnya diakui bahwa anggaran atau untuk gaji 537 itu disiapkan atau siap. Nah, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya ada juga informasi yang bisa kami share kepada rekan-rekan semua. Nah, ini adalah hasil rekan-rekan ya. Laporan singkat Komisi 10 DPR RI ketika melakukan audiensi. Nah, ya, melakukan audiensi dengan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGP-PNS. Nah, ini ya, pada tanggal 9 November atau kemarin. Nah, ini pimpinan rapatnya Dr. Haji Abdul Fikri Faki MM, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Nah, kita lanjut saja rekan-rekan ke poin pentingnya. Nah, ini ada kesimpulan atau keputusan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi masukan aspirasi dan informasi dari perwakilan kelompok kerja guru bahasa Inggris Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta, Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur, dan Forum Honorer PGRI Kresidenan Besuki, serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta. Kelompok kerja guru bahasa Inggris, nah ini permintaannya berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019 dan SE Direktorat Jenderal GTK, kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 belum membuka formasi untuk jenjang sekolah dasar. Memohon agar ada sinkronisasi antara formasi dan kebijakan yang berlaku pada pengangkatan seleksi calon P3K tahun 2022 sesuai dengan revisi peraturan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nah, di sini juga dikatakan bahwa tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang penataan linearitas guru bersertifikat pendidik bidang keilmuan bahasa Inggris mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang SMP, SMA, SMK, SMPLB, dan SMALB. Memohon ada kebijakan baru pada seleksi calon P3K tahun 2022 agar peserta P3K bahasa Inggris sekolah dasar yang sudah lulus passing grade untuk ditempatkan pada sekolah induk atau sekolah asal. Nah, kita lanjut ke yang ini ya. Di poin C-nya, Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta memohon agar semua peserta P1 diangkat menjadi ASN P3K maksimal sampai tahun 2023. Maksimal ya, tidak boleh lagi ada P1 yang tersisa. Nah, kalau memang tidak bisa diakomodir di tahun 2022. Meminta agar penempatan P1 sesuai dengan daerah domisili dan sejalan dengan Permenpan RB nomor 20 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, ini ya. Meminta agar pembukaan kesempatan rekrutmen bagi peserta P2, P3, dan umum setelah P1 terangkat menjadi ASN P3K. Di poin keempat, meminta agar meninjau kembali Perpres nomor 98 tahun 2022 tentang gaji dan tunjangan P3K yang mengamanahkan agar pembiayaan P3K dibebankan kepada APBD yang seharusnya dibebankan kepada APBN. Nah, ini juga perlu dikaji karena ini jadi permasalahan juga. Terhadap aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh para narasumber, nah ini ada beberapa poin. Mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dapat dipahami secara baik oleh Pemda, memiliki skema pembayaran jelas dan tidak menjadi beban APBD. Mendesak pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah pencepatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan seleksi guru ASN P3K. Di antaranya memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal. Nah, ini paling penting ya. Dan mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK
atau nomor induk P3K. Nah, ini tahun 2021 saja masih banyak sekali rekan-rekan ya yang belum terima SK-nya. Mendesak pemerintah pusat dalam penyiapan formasi pengangkatan guru ASN P3K tahun 2022 untuk memasukkan formasi guru prakarya dan kewirausahaan, guru bahasa Inggris tingkat SD, guru PJOK, guru pendidikan, guru PKN, PAI, guru disabilitas dan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Ingat ya, sesuai kebutuhan daerah. 6. Mendorong pemerintah agar tahapan seleksi guru ASN P3K tahun 2022 ditujukan untuk memprioritaskan P1 sejumlah 193.000 sekian yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Nah, ini harapan semua rekan-rekan P1. Komisi 10 DPR RI telah menginisiasi untuk pembentukan panitia khusus dalam menangani permasalahan seleksi P3K bersama lintas komisi lainnya. Nah, ini ya. Ini ditandatangani oleh Pak Fikri. Jadi ada beberapa poin yang memang sangat mewakili semua rekan-rekan guru P1 di seluruh Indonesia. Nah, rekan-rekan ya, yang disampaikan oleh FGPPNS. Nah, selain daripada ini, ada juga kabar yang baik. Ini ada kabar baik di sini dari salah satu Pemda, rekan-rekan ya. Sebelumnya kami juga sudah share. Ini dari Pemalang. Nah, ada kabar baik dari Pemalang buat rekan-rekan P3K di sana. Ini ada persyaratan khusus, ada tata cara pendaftaran, jadwal seleksi. Nah, di sini kita bisa lihat rekan-rekan ya. Ya, di nomor 15 itu adalah pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan P4 atau pelamar umum. Nah, nanti di sini rekan-rekan itu akan melihat lokasi penempatannya atau sekolah penempatannya. Namun untuk Pemalang, alhamdulillah rekan-rekan ya, ini sudah memberikan bocoran. Untuk rekan-rekan yang P1 nominatif calon P3K jabatan fungsional guru yang mendapatkan lokasi penempatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2022. Nah, ini sudah diurut dari THK 2 ke negeri. Nah, ini sudah diurut ya. Diurut berdasarkan kategori, ini juga diberikan peringkat. Nah, urutan pertama ada nama Casmira, lokasi formasinya di SD Negeri 3 Mengori, ada Turasi, Dwi Indriani, dan seterusnya. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, ini ada negeri dimulai dari nomor urut 57. Nah, ini negeri. Ini jumlahnya admin juga kurang tahu berapa. Jadi rekan-rekan semua yang misalnya penasaran untuk hal-hal seperti ini, untuk mengetahui lokasi formasinya atau sekolah penempatannya seperti ini. Caranya mudah sekali, yaitu dengan cara cek website instansinya atau BKD masing-masing rekan-rekannya. Nah, biasanya di sana Pemda itu sudah memberikan bocoran atau pengumuman seperti ini. Nah, ini ya. Jadi untuk Pemalang ada 297 rekan guru yang sudah mengetahui lokasi formasinya. Nah, ini November rekan-rekannya, jadi masih sangat-sangat baru. Jadi ini merupakan kabar baik buat rekan-rekan di sana, sudah tidak penasaran lagi terkait lokasi penempatannya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.